warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media audio dan audiovisual dalam pembelajaran. Nah, materi ini itu sangat penting karena pemanfaatan media yang tepat itu dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, terutama dalam bentuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik serta bermakna. Nah, yang pertama itu ada media audio dalam pembelajaran. Nah, pertama-tama mari kita bahas tentang media audio ini. Media audio itu merupakan jenis media pembelajaran yang menyampaikan informasi melalui indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, media ini dapat berupa suara, musik, efek bunyi, atau kombinasi dari ketiganya. Tujuannya itu untuk membantu peserta didik agar bisa memahami materi melalui pendengaran. Nah, contoh dari media audio ini dalam pembelajaran itu ada piringan hitam atau kaset audio. Lalu ada siaran audio edukatif. Lalu ada file MP3 atau MP4 yang berisi rekaman materi pembelajaran atau podcast pembelajaran. Nah, pada media ini sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan mendengarkan. Misalnya dalam pembelajaran bahasa atau ketika visual itu tidak memungkinkan digunakan secara optimal. Baik, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dari media audio. Yang pertama, media audio itu dapat merangsang imajinasi pendengar karena tidak ada visual. Pendengar akan lebih aktif membayangkan isi materi. Yang kedua, media ini sangat praktis dan bisa diakses di berbagai situasi, bahkan sambil melakukan aktivitas lainnya. Yang ketiga, cocok untuk pembelajaran jarak jauh atau mandiri, terutama saat peserta didik mengalami keterbatasan akses visual. Namun tentu saja media audio juga memiliki keterbatasan seperti kurang efektif bagi peserta didik yang lebih dominan dalam gaya belajar visual. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang media audiovisual. Media audiovisual adalah gabungan antara elemen suara dan gambar bergerak yang secara bersamaan disampaikan kepada peserta didik. Contohnya tuh adalah yang pertama ada video pembelajaran, yang kedua ada film dokumenter, yang ketiga ada animasi edukatif, yang keempat ada siaran televisi edukasi. Media ini sangat kaya karena memadukan dua panca indera sekaligus, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Hal ini membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diingat. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari media audiovisual. Media audiovisual memiliki banyak kelebihan. Yang pertama itu menarik perhatian peserta didik secara lebih efektif. Yang kedua, dapat menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan. Yang ketiga, membantu menjelaskan proses atau peristiwa yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Media ini juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal yang tidak bisa langsung diamati, seperti proses ilmiah, sejarah masa lalu, atau lingkungan yang jauh. Namun, kekurangannya adalah memerlukan perangkat yang memadai dan seringkali membutuhkan persiapan yang lebih kompleks. Media audio dan audiovisual memiliki peran penting dalam pembelajaran. Media audio lebih sederhana dan melatih konsentrasi mendengar, sementara media audio visual lebih kaya dan membantu pemahaman visual dan auditif sekaligus. Pemilihan jenis media sebaiknya disesuaikan dengan pertama, tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, karakteristik peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana. Demikian penjelasan singkat tentang media audio dan audiovisual dalam pembelajaran. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.